warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Holidul Holi selaku dosen pengampu matkul perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Rara Anindita, NPM 2115310079. Ingin mempresentasikan hasil kerja individu saya. Jadi judulnya itu perilaku konsumsi. Studi kasusnya UPT Islamic Tutorial Center Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kita masuk ke slide yang kedua. Ada latar belakang. Yang pertama, organisasi merupakan suatu wadah perkumpulan yang memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan dan pencapaian yang dilakukan oleh lebih dari satu individu atau kelompok yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan pengoperasian dengan adanya komunikasi serta koordinasi antara bawahan dan pemimpin untuk mencapai hasil kerja yang berkualitas. Syahrini 2017. Lalu yang kedua, kelompok merupakan sekumpulan individu yang tergabung dalam suatu ruang yang saling berkomunikasi dan beriringan untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang perilaku dan sifat dari satu individu akan berpengaruh besar terhadap individu yang lain. Robbins 2003. Perilaku organisasi diawali dengan perilaku manusia dalam suatu kelompok. Persoalan perilaku organisasi ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya persoalan individu dalam kelompok yang semakin hari semakin rumit. Kerangka dasar perilaku kelompok hakikatnya didukung oleh beberapa faktor yang sangat fundamental dalam kerangka ini, yaitu faktor perilaku individu dan organisasi yang terkait dalam konsep tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi pada UPT Islamic Tutorial Central Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis permasalahan yang sedang terjadi pada UPT Islamic Tutorial Center Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu di slide keempat ada landasan teori. Perilaku kelompok, De Vito 1997, menyatakan bahwa kelompok adalah kumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi sesama anggotanya. Para anggota memiliki tujuan yang sama dan menciptakan suatu struktur di dalamnya. Menurut Wahjono 2010, alasan seseorang berkelompok adalah untuk mencapai suatu tujuan. Berkelompok menjadi suatu kebutuhan sehingga seorang tidak bisa hidup tanpa berkelompok. Selain itu, dengan berkelompok maka akan menciptakan kekuatan untuk mencapai tujuan. Kesimpulannya, mengenai perilaku kelompok ialah seluruh aktivitas dengan adanya komunikasi yang intens untuk dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan tetap mengikuti alur sistem yang sudah ditentukan oleh kelompok yang dapat menjaga persepsi dari awal hingga akhir. Lalu di yang slide kelima ada landasan teori. Perilaku organisasi. Menurut Erni dan Kurniawan 2010, organisasi ialah hubungan antara lebih dari satu individu untuk meraih target dan capaiannya dengan sistem beriringan dan bekerja sama secara efektif. Robin and Judge 2011. Lalu ini dalam setiap organisasi masih banyak sekali kekurangan dari celah-celah yang harus dapat diselesaikan. Namun semua yang tak diatur dan berjalan-jalan sendiri dapat menghasilkan produk dan pencapaian yang berkembang pesat. Perencanaan atau perancangan konsep dari tujuan dan target sasaran ini merupakan upaya agar dapat secara sistematis beraturan yang diperlukan secara fungsional. Rico et al. Lalu, perilaku organisasi ialah faktor yang dapat menjaga keharmonisan internal organisasi dalam mengatur konsep dan pola pelaksanaan aktivitasnya. Perilaku ini lebih luas merupakan studi atau ilmu yang menuntut untuk
memahami berbagai perbedaan karakter dari tiap-tiap individu untuk dapat menyesuaikan dalam situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan organisasi. Lalu di slide yang ke-6 ada pembahasan studi kasus perilaku kelompok dan organisasi di UPT Islamic Tutorial Center atau ITC. UPT Islamic Tutorial Center atau disingkat ITC merupakan salah satu unit pelaksana teknis di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai aspek pendukung dalam penerapan Tridma perguruan tinggi. Pada tahun 2004, ide nama Islamic Tutorial baru diangkat dan diresmikan sebagai lembaga formal di tahun 2016 yang berfungsi untuk menyebarluaskan syiar Islam ke seluruh penjuru dunia. Hal ini terjadi setelah beberapa kali forum diskusi dilaksanakan seperti Focus Group Discussion atau FGD antara dosen-dosen pendidikan agama Islam dengan para dosen pendidikan bahasa Arab. Hasil dari forum diskusi tersebut dibawa ke dalam ruang lingkup akademik dan diserahkan kepada Majelis Wali Amanat atau MWA. Maka terbitlah keputusan Majelis Wali Amanat sebagai salah satu struktur di SOTK Universitas Pendidikan Indonesia yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan keagamaan. Lalu di slide ke-7 ada pembentukan kelompok atau tim kerja UPT atau UPT ITC. UPT ITC membentuk tim kerja sebanyak 9 kelompok atau tim kerja. Dibentuk dari orang-orang para dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya. Mulai dari tim penyusunan eksiklopedia pendidikan Islam, tim tafsir tarbawani, tim pembinaan MTQ, tim tutorial PAI, SPAI, tim sosial keagamaan dan majelis ilmuwan Islami, tim bimbingan haji dan umroh, tim pengelolaan wakaf, zakat dan infak, dan tim pendidikan nabawi, tim ISO 9001 sampai 2015. Lalu ada permasalahan dan kendalaan tim UPT ITC. Kurangnya anggaran yang memadai sebagai bagian kendala yang datang di unit kerja UPT ITC. UPT ITC sendiri belum mampu memfasilitasi tim kerja secara keseluruhan dengan baik, terutama untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh tim kerja. Terbatasnya ruang kerja yang dimiliki oleh UPT ITC menjadi jarak sulitnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan yang lainnya. Lalu di slide 8 ada solusi bagi tim kerja UPT ITC. Yang pertama, dibuatkan SK atau surat tugas bagi tim kerja yang ditandatangani langsung atau ditugaskan langsung oleh wakil rektor bidang pendidikan dan akademik, karena UPT ITC berada di bawahnya. Yang kedua, mengajukan anggaran yang lebih proporsional bagi para tim kerja untuk membentuk kebutuhannya. Yang ketiga, menyeleksi kembali orang-orang yang akan diamanahi tugas dan tanggung jawab lebih dari UPT ITC. Yang keempat, membuat dan meneguhkan komitmen para tim kerja untuk dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Yang terakhir, memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara tim dengan kepala UPT ITC dan para staf UPT ITC. Yang kesembilan, ada analisis kasus. Kesimpulan terkait studi kasus perilaku kelompok dan organisasi di UPT ITC ialah dikarenakan kurangnya komitmen dan dedikasi beberapa koordinator tim dan anggota terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sendiri, sehingga belum dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal karena terbenturnya dengan kepentingan pribadi dan prioritas lain yang dianggap lebih penting. Sehingga perilaku ini telah memberikan dampak negatif terhadap reputasi ITC dan memberikan kerugian besar yang mengakibatkan nilai kinerja organisasi menjadi rendah, IKU tidak tercapai, dan pengurangan anggaran atau dana bagi unit kerja, yakni UPT Islamic Tutorial Center atau ITC. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran.
Jadi kesimpulannya, kelompok ialah wadah untuk individu dalam menyatukan persepsi dan pemahaman dengan interaksi yang didukung oleh sarana memadai dalam menentukan tujuan dan arah gerak ke depannya. Yang kedua, perilaku organisasi merupakan studi mengenai sifat atau karakteristik suatu individu dalam lingkungan organisasi. Yang ketiga, keberhasilan sebuah kelompok atau organisasi sangat berkaitan dengan perilaku individu dan perilaku pemimpin dalam menjalankan tugas pokoknya dan fungsinya. Yang terakhir, perilaku individu akan mempengaruhi kinerja kelompok dan perilaku kelompok akan membentuk perilaku organisasi yang berdampak pada kinerja organisasi. Lalu yang terakhir ada saran, menyeleksi individu yang berkualitas diperlukan demi menguji komitmen dan loyalitas sebagai anggota kelompok atau organisasi. Individu yang berkomitmen akan memiliki dedikasi yang tinggi sehingga dia mampu mendahulukan kepentingan kelompok atau organisasi daripada kepentingan pribadi. Perilaku kelompok dan organisasi dapat dianalisis dalam berbagai dimensi sosial. Analisis perilaku kelompok ini dapat meningkatkan kepekaan seseorang terhadap penyimpangan dan perilaku negatif lainnya, sehingga akan memudahkan dalam studi dan penelitian sosial. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.